heartless? How could you be so heartless? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Himayatul Hikmah, NPM 48 dari Paralel Teknik Kimia 2019. Di sini, saya akan menjelaskan tentang absorpsi isotermal. Untuk yang paling dasar, mari kita bahas pengertian absorpsi dan absorpsi isotermal. Absorpsi merupakan proses yang terjadi ketika suatu fluida, cairan, maupun gas terikat kepada suatu padatan atau cairan dan akhirnya membentuk suatu lapisan tipis atau film pada permukaannya. Dan secara umum, absorpsi merupakan proses penggumpalan substan terlarut atau solubel yang ada di dalam larutan oleh permukaan zat atau benda penyerap, di mana terjadi suatu ikatan kimia fisika antara substan dan penyerapnya. Sedangkan absorpsi isotermal adalah hubungan yang menunjukkan distribusi adsorben antara fase teradsorpsi pada permukaan adsorben dengan fase ruang saat kesetimbangan pada temperatur tertentu. Selanjutnya adalah jenis-jenis adsorpsi. Adsorpsi dapat diklasifikasikan menjadi adsorpsi fisika dan adsorpsi kimia, tergantung pada tipe gaya ikatannya. Adsorpsi juga dapat diklasifikasikan sebagai adsorpsi reversibel dan irreversibel, tergantung pada mudah atau tidaknya terjadi proses pelepasan molekul-molekul yang berikatan. Pada umumnya, adsorpsi fisika merupakan adsorpsi reversibel dan adsorpsi kimia merupakan irreversibel. Dan sekarang adalah prinsip-prinsip adsorpsi. Pada adsorpsi kimia, menghasilkan pembentukan lapisan monomolekuler adsorbat pada permukaan melalui gaya-gaya dan valensia sisa dari molekul-molekul pada permukaan. Dan pada adsorpsi fisika, diakibatkan kondensasi molekuler dalam kapiler-kapiler dari padatan. Secara umum, unsur-unsur dengan berat molekul yang lebih besar akan lebih mudah diadsorpsi. Mari kita bahas adsorpsi, absorpsi, dan desorpsi. Bentuk adsorpsi adalah suatu proses yang terjadi ketika suatu fluida, baik cairan maupun gas, terikat pada padatan dan akhirnya membentuk suatu lapisan tipis pada permukaan tersebut. Contohnya, pembersihan air dengan karbon aktif, dan lain-lain. Pada absorpsi merupakan proses pengikatan bahan dari suatu campuran gas dengan cara pengikatan bahan tersebut pada permukaan absorben cair yang diikuti dengan pelarutan. Contohnya, adsorpsi gas CO, H2S dengan larutan. Dan sekarang adalah desorpsi. Desorpsi adalah pelepasan kembali ion atau molekul yang telah berikatan dengan gugus aktif pada adsorben. Sekarang, faktor-faktor yang mempengaruhi adsorpsi. Yang pertama adalah adsorben. Tiap jenis adsorben mempunyai karakteristik tersendiri. Artinya, sifat dasar dari adsorben yang paling berperan penting. Yang kedua adalah adsorbat, dapat berupa zat padat elektrolit maupun non-elektrolit. Yang ketiga, konsentrasi. Makin tinggi konsentrasi larutan, kontak antara adsorben dan adsorbat akan makin besar, sehingga adsorbensinya juga semakin besar. Dan yang terakhir adalah temperatur. Semakin tinggi temperatur, molekul adsorbat bergerak cepat,
sehingga kemungkinan menangkap atau mengabsorpsi molekul-molekul akan semakin kuat. Aplikasi adsorpsi isotermal dalam industri. Contoh proses adsorpsi pada pengolahan air limbah dalam industri tekstil yang menghilangkan warna yang disebut juga dengan proses koagulasi. Contoh lain yaitu pada industri batik. Pada proses produksinya yang menggunakan bahan pewarna, limbah yang menghasilkan menyebabkan kerusakan lingkungan dan menggunakan karbon aktif sebagai adsorben untuk menghilangkan warna. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang adsorpsi isotermal. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Thank you for watching. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.